Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KBRI Rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan dengan hadis ke-10 dari Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis ke-10 ini agak panjang, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tetapi ringkasannya adalah sebagai berikut. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah, innallaha thayyib, la yuqbalu illa thayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu thayyib dan hanya menerima sesuatu yang thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib adalah yang baik, ya. Tetapi kalau diterjemahkan untuk Allah, tentunya bukan baik yang kita bayangkan. Dalam hal ini adalah Allah suci dari sesuatu yang tidak suci, tidak murni. Jadi Allah dalam kata thayyib ini adalah suci dari sesuatu yang tidak murni, tidak suci. Ya. Nah, itu maksudnya thayyib untuk Allah. Dan Allah hanya menerima sesuatu yang thayyib. Nah, ini thayyib untuk kita artinya sesuatu yang baik. Ya, itu tentunya mengenai istilah halalan thayyiban. Yang halal dan yang baik. Jadi makanan kita tidak hanya yang halal, tapi yang baik juga. Ya, karena tidak semua yang halal itu baik. Ya, ataupun katakanlah halalnya hanya menyembelihnya saja. Tetapi misalnya ayam atau ternak itu dibesarkan dengan metode-metode yang tidak manusiawi atau tidak hewani. Jadi katakanlah ayamnya itu berdesak-desakan sama sekali. Mungkin ditembelinya halal, tetapi waktu dibesarkan ada yang disuntik, ada yang tidak tidak pantas ditumbuhkannya ya. Jadi harus hati-hati yang halal dan yang thayyib. Ya. Nah, tetapi para ulama menyebutkan konteks hadis ini adalah sedekah, ya, mengenai sedekah. Tapi tentunya ini berlaku untuk banyak hal. Tapi dalam hal sedekah ini maksudnya adalah kita bersedekah, tetapi kita juga harus hati-hati dari mana kita mendapatkan uang atau barang yang kita sedekahkan tersebut. Karena kalau kita bersedekah dari sesuatu yang tidak halal, bagaimana mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah itu thayyib, suci dari ketidaksucian ataupun ketidakmurnian dan hanya menerima hal yang thayyib juga, yang baik juga. Ya, itu bagian pertama dari hadis ini. Kemudian bagian berikutnya Rasulullah SAW mengutip dua ayat dari Quran. Ya, dalam hal ini membandingkan bahwasanya apa yang diperintahkan kepada para rasul juga diperintahkan kepada umat yang beriman atau orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Mu'minun, Rasulullah SAW dalam sabda ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik, ya, makanlah yang baik dan beramal solehlah." Itu perintah Allah kepada para rasul dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat ke-23. Kemudian Rasulullah SAW juga mengutip ayat surat Al-Baqarah ayat ke-172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah hal-hal yang baik dari makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Ya, jadi kita telah diberikan rezeki oleh Allah, makanlah yang baik-baik dari rezeki tersebut. Ya. Jadi di sini menyebutkan bahwasanya apa yang diperintahkan kepada Rasul lakukan juga karena Allah memerintahkan hal yang sama. Ya, tentunya ini secara umum ya memberikan hal yang sama karena ada perintah-perintah yang hanya untuk Rasul. Misalnya Nabi Muhammad SAW, untuk Nabi Muhammad SAW sholat tahajud itu wajib, tapi untuk kita tidak wajib. Jadi ada beberapa hal yang khusus untuk Rasul, tapi pada umumnya lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada Rasul tersebut. Ya, itu bagian kedua dari hadis ini. Kemudian bagi penutup dari hadis ini, Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya dalam sabdanya ini, seseorang yang sedang dalam perjalanan yang panjang. Ya, menurut para ulama ini konteksnya adalah konteks orang yang menjalankan ibadah haji atau sedang berangkat ataupun sedang pulang dari ibadah haji. Perjalanannya panjang, rambutnya tidak rapi, kemudian berdebu, ya di sini diserve, dusty, kemudian tangannya, nah ini cara berdoa ya, walaupun demikian tangannya berdoa ke atas ya. Ya Allah, ini bukti bahwa untuk berdoa adabnya adalah mengangkat tangannya. Ya Allah. Ya, orang yang melakukan perjalanan panjang ini, konteksnya berhaji, soleh ya. Tetapi Rasulullah mengingatkan orang tersebut makanannya tidak halal.
minumannya tidak halal, pakaiannya tidak halal. Kemudian dengan tumbuh, ya, kemudian berkembangnya dia secara fisik maupun secara spiritual dengan hal-hal yang tidak halal. Jadi misalnya pendidikannya dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin doanya diterima? Nah ini Rasulullah mengingatkan. Jadi di sini pentingnya kita melihat income kita, penghasilan kita. Sudahkah penghasilan kita halal? Ya, karena kalau penghasilan kita tidak halal, itu akan mempengaruhi doa kita. Jadi insya Allah ibu-ibu bapak-bapak banyak yang dirahmati Allah, kita mulai di sini melihat ya, kalau doa kita diterima, alhamdulillah. Kalau doa kita tidak diterima, tidak jawab Allah SWT, tentunya yang pertama adalah kita husnuzon kepada Allah. Mungkin Allah mengetahui yang terbaik. Tetapi jangan cuma berhenti di situ, mengetahui yang terbaik. Kita harus kan melakukan dua hal. Pertama, husnuzon billah, mungkin Allah mengetahui yang terbaik. Tapi juga introspektif pada diri sendiri. Maka ada sesuatu dalam diriku yang tidak halal. Apakah makananku telah dibeli dengan hal yang halal? Apakah makanan ini juga halal? Dia kan cuma yang disembelihnya apa? Apakah hewan ternak tersebut juga dibesarkan secara halal atau secara thayyib? Ya, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang dirahmati Allah, kajian hadis yang ke-10 dari Al-Imam Nawawi yang benar dari Allah, masalah dari Ifan. Maaf atas kesalahan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.